Dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man qala, barang siapa mengatakan subhanallahil azim bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dan disertai muji kepada Allah, ghurisat, maka akan ditanamkan lahu untuknya nakhlatun, satu pohon kurma, fil jannati, di surga. Subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi. Rawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi telah meriwayatkannya. Wa hasanahu, dan Imam Tirmidzi telah mengatakan hadis yang barusan dibaca adalah hadis yang derajatnya hasan. Wa Nasa'i, dan juga Imam Nasa'i telah meriwayatkannya, wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan juga Imam Hakim. Wa qala, Imam Hakim mengatakan sahihun, hadis barusan adalah hadis sahih. Ala syarti Muslimin, memenuhi persyaratannya Imam Muslim. Wa kharaja Tabarani, Imam Tabarani telah meriwayatkan bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak ada bahaya dengannya, sanad yang bisa dipakai. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala, Abi Umamah mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halahu al-lailu ayyukabidahu, barang siapa menakutkan dia waktu malam, ayyuka bidahu, untuk dia mengisinya dengan mujahadah, ayyuka bidahu, untuk dia mengisinya dengan berbagai amalan-amalan yang berat. Au bakhila bimalin ayyunfiqahu, maksudnya dia ini tidak mampu mengisi malamnya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang maksimal. Au bakhila bil mali ayyunfiqahu, atau dia pelit dengan harta untuk dia infakkan, dia untuk infak harta juga pelit. Au jabuna anil aduwi ayyuqatilahu, atau dia ini takut dari musuh untuk dia memeranginya. Di amalan-amalan besar dia tidak mampu melaksanakannya. Malam mujahadah maksimal enggak mampu, mau nginfakkan harta pelit, suruh berjuang penakut, repot. Sedangkan dia ini perlu pahala, sedangkan dia ini perlu bekal akhirat. Maka kalau andaikan amalan agama itu hanya satu saja selepas iman, alangkah sulitnya orang masuk surga. Maka Nabi mengatakan pintu surga itu berbagai macam namanya, mengikut dominannya amalan-amalan manusia yang di dunia ini. Nanti yang memasukinya ada pintu berjuang, ada pintu sedekah, ada pintu zikir, ada pintu sholat, ada pintu puasa. Maka orang yang dominan hidupnya itu adalah berjuang, akan dipanggil dan dipersilahkan masuk dari pintu perjuangan. Puasa-puasa fardhu sunnah dikerjakan, akan dipanggil dari pintu puasa. Ahli sholat fardhu, sholat sunnah dikerjakan terus, maka dia dipanggil dari pintu sholat. Ahli zikir terus, akan dipanggil dari pintu zikir. Ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Maksudnya ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Orang itu kalau nggak bisa ngerjakan semuanya, janganlah pergi ke akhirat tanpa membawa bekal. Itu namanya celaka disempurnakan. Namanya nggak pinter itu. Orang tuh nggak mampu nikah 4, ya minimal 1 lah.
Guyonnya begitu itu. Masa jomblo sampai tua? Ini hanya sekedar memudahkan untuk pemahaman aja. Orang tuh jadi pendekar nggak mampu ya minimal kalau ada orang mau mukul bisa lari lah. Pendekar nggak bisa lari juga ngos-ngosan. Terus prestasi kamu tuh apa kok nol semua tuh gimana? Maka ini tempat-tempat prestasi dia sudah nggak mampu. Fal yukthir, maka supaya dia memperbanyak min subhanallah bihamdih, dari membaca subhanallah bihamdih. Fa innaha, maka sesungguhnya kalimat subhanallah bihamdih ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min jabali dhahabin, dari gunung emas, yungfikuhu fi sabilillah, yang dia menginfakkannya di jalan Allah. Karena subhanallah bihamdihi ini harganya di situ ada nama Allah, muji Allah, melebihi emas, melebihi gunung emas, bahkan melebihi dunia dengan segala isinya. Dunia dengan segala isinya itu enggak kekal, sementara subhanallah bihamdihi kekal abadi pahalanya. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Qultu, aku mengatakan, wa ta'ti ahaditsu ukhar, dan akan datang hadis-hadis yang lain, fi thawabiha, mengenai pahalanya subhanallah bihamdi, insyaallah. Dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man qala, barang siapa mengatakan subhanallahil azim bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dan disertai muji kepada Allah, ghurisat, maka akan ditanamkan lahu untuknya nakhlatun, satu pohon kurma, fil jannati, di surga. Subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi. Rawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi telah meriwayatkannya. Wa hasanahu, dan Imam Tirmidzi telah mengatakan hadis yang barusan dibaca adalah hadis yang derajatnya hasan. Wa Nasa'i, dan juga Imam Nasa'i telah meriwayatkannya, wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan juga Imam Hakim. Wa qala, Imam Hakim mengatakan sahihun, hadis barusan adalah hadis sahih. Ala syarti Muslimin, memenuhi persyaratannya Imam Muslim. Wa kharaja Tabarani, Imam Tabarani telah meriwayatkan bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak ada bahaya dengannya, sanad yang bisa dipakai. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala, Abi Umamah mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halahu al-lailu ayyukabidahu, barang siapa menakutkan dia waktu malam, ayyukabidahu, untuk dia mengisinya dengan mujahadah, ayyukabidahu, untuk dia mengisinya dengan berbagai amalan-amalan yang berat. Au bakhila bimalin ayyunfiqahu, maksudnya dia ini tidak mampu ngisi malamnya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang maksimal. Au bakhila bil mali ayyunfiqahu, atau dia pelit dengan harta untuk dia infakkan, dia untuk infak harta juga pelit. Au jabuna anil aduwi ayyuqatilahu,
atau dia ini takut dari musuh untuk dia memeranginya. Di amalan-amalan besar dia tidak mampu melaksanakannya. Malam mujahadah maksimal enggak mampu. Mau nginfakkan harta pelit. Suruh berjuang penakut. Repot. Sedangkan dia ini perlu pahala, sedangkan dia ini perlu bekal akhirat. Maka kalau andaikan amalan agama itu hanya satu saja selepas iman, alangkah sulitnya orang masuk surga. Maka Nabi mengatakan pintu surga itu berbagai macam namanya mengikut dominannya amalan-amalan manusia yang di dunia ini. Nanti yang memasukinya ada pintu berjuang, ada pintu sedekah, ada pintu zikir, ada pintu sholat, ada pintu puasa. Maka orang yang dominan hidupnya itu adalah berjuang akan dipanggil dan dipersilahkan masuk dari pintu perjuangan. Puasa fardu sunnah dikerjakan akan dipanggil dari pintu puasa. Ahli sholat fardu sholat sunnah dikerjakan terus, maka dia dipanggil dari pintu sholat. Ahli zikir terus akan dipanggil dari pintu zikir. Ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Maksudnya ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Orang itu kalau nggak bisa ngerjakan semuanya, janganlah pergi ke akhirat tanpa membawa bekal. Itu namanya celaka disempurnakan. Namanya nggak pinter itu. Orang tuh nggak mampu nikah 4 ya minimal 1 lah. Guyonnya begitu itu. Masa jomblo sampai tuwek. Ini hanya sekedar memudahkan untuk pemahaman aja. Orang tuh jadi pendekar nggak mampu ya minimal kalau ada orang mau mukul bisa lari lah. Pendekar nggak bisa, lari juga ngos-ngosan, terus prestasi kamu tuh apa kok nol semua tuh gimana? Maka ini tempat-tempat prestasi dia sudah nggak mampu. Fal yukthir, maka supaya dia memperbanyak min subhanallah bihamdih, dari membaca subhanallah bihamdih. Fa innaha, maka sesungguhnya kalimat subhanallah bihamdih ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min jabali dhahabin, dari gunung emas, yunfikuhu fi sabilillah, yang dia menginfakkannya di jalan Allah. Karena subhanallah bihamdihi ini harganya di situ ada nama Allah, muji Allah, melebihi emas, melebihi gunung emas, bahkan melebihi dunia dengan segala isinya. Dunia dengan segala isinya itu enggak kekal, sementara subhanallah bihamdihi kekal abadi pahalanya. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Qultu, aku mengatakan, wa ta'ti ahaditsu ukhar, dan akan datang hadis-hadis yang lain, fi thawabiha, mengenai pahalanya subhanallah bihamdi, insyaallah. Dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda,
Man qala barang siapa mengatakan subhanallahil azim bihamdi